Setelah aku belajar bahwa ketika kita ingin mengerti sesuatu atau mengerti seseorang, sebenarnya nggak perlu nunggu mereka untuk ngasih tahu ke kita gitu. Hari ini kita kembali sama Duduk Skena di volume 2. Volume 2 ini kita bakal ngobrol sama ekonomi kreatif dan juga para aktivis-aktivis. Nah, aku sekarang ngobrol sama cewek yang di bio Instagramnya tuh banyak banget gitu. Tulisannya pertama dia adalah seorang director dari Spektrum, habis itu juga ada host, terus penulis, terus MC, pokoknya segala bisa lah. Nah mungkin kita langsung aja lah ngobrol sama teh-tehnya langsung. Assalamualaikum Teh Vika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh, di bio Instagram banyak banget tuh. Itu teh usaha atau apa aja teh? Kalau di bio Instagram, selain ada karir personal aku, juga ada beberapa lini usaha lah yang udah aku usung gitu. Aku bangun juga gitu sama tim di situ. Nah kalau boleh tahu nih dari awal dari apa Spektrum itu apa sih, usaha apa sih teh? Kalau Spectrum Production itu lebih ke IO, IO. event organizer si Spectrum ini. Jadi ngurusin berbagai macam event, mau itu istilahnya festivalan, kemudian juga gathering, pokoknya yang berhubungan sama corporate perusahaan, entah itu istilahnya pemerintahan atau swasta, BUMN, kita bisa gitu kerjain. Terus kan ada yang lain-lainnya nih. Nah nggak capek itu teh? Kalau dibilang capek dah hirup mah capeknya, Bener sih. ya kan? Hidup itu kita tuh harus mau capek menurut aku. Biar apa? Biar istilahnya kita bisa merasakan prosesnya, menikmati prosesnya seperti apa. Jadi ketika kita sampai ke titik tujuan yang bahkan di luar ekspektasi gitu, misalkan cita-cita kita di sini, ini ternyata yang terjadi gitu di atasnya gitu. Karena apa? Karena mungkin kita menikmati proses by prosesnya gitu, nggak pengen cepet-cepet tiba-tiba jadi A, jadi B, jadi C gitu. Jadi aku tipikal orang yang senang melewati proses-proses itulah. Nah, kalau boleh tahu berarti kan tadi Teteh senang dan punya ada goals nih. Nah, goal Teteh sebenarnya apa sih gitu sampai buat banyak usaha kayak gitu Teh? Sebenarnya salah satu goals aku adalah aku ingin membuka banyak lapangan kerja sebenarnya buat orang-orang gitu. Karena pertama aku juga nggak hadir dari keluarga yang istilahnya menengah ke atas lah ya. Ya aku udah hadir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Rumah orang tua aku juga berada di gang, jadi mungkin dari sana aku melihat banyak juga ternyata orang-orang di sekitaran aku yang pada susah gitu nyari kerjaan. Kayak banyak yang usia-usia, waktu itu kayaknya usia aku masih SMA, tapi aku udah ngeliat usia-usia orang-orang yang di atas aku yang berada di lingkungan sekitaran aku tuh mereka tuh sulit untuk cari kerjaan gitu. Nah dari situlah aku berangkat mempunyai mimpi ingin punya usaha sendiri dibandingkan aku kerja di tempat orang lain gitu. Oke. Berarti tuh kickstart awal usahanya tuh kapan? Dimulai dari kapan sih sebenarnya? Nah, si usaha aku ini sebenarnya dimulai dari tahun 2015. Tahun 2015. Awalnya apa tuh? Jadi dulunya tuh aku punya WO. Oh, WO dulu. WO dulu gitu. Kemudian after itu baru aku merambah ke dunia IO. Dan itu pun berawal dari aku tuh jadi freelancer di WO atau IO orang gitu. Kemudian istilahnya aku banyak belajar dari sana dan banyak ketemu sama relasi juga gitu, link baru dan kemudian juga istilahnya aku kan MC juga nih. Yeah. Nah, dari sana juga istilahnya aku banyak buka relasi baru yang ternyata mereka itu membutuhkan jasa IO ini gitu. Makanya dari tahun 2015 sedikit demi sedikit walaupun waktu itu tujuannya bukan untuk pengembangan dulu tapi untuk penghidupan pribadi dulu pada saat itu gitu. Cuman ternyata dengan proses by prosesnya alhamdulillah sekarang istilahnya untuk si Spektrum ini udah punya tim sendiri gitu. Nggak hanya Spektrum. Terus tadi juga ngeliat di Instagramnya mah ada apa? Jenggala Pulih. Jenggala Pulih itu apa sih Teh? Nah, jadi karena aku tuh sebenarnya concern juga di bidang mental health. Wah, cocok tuh. Bagian Z. Benar. Jadi aku concern juga di bidang mental health.
pada saat itu aku melakukan beberapa riset lah gitu tentang si opsi-opsi pemulihan diri entah dari inner child, entah dari trauma masa lalu atau misalkan emang ada disorder yang ada dalam diri kita gitu. Gimana caranya kita biar bisa nggak biar bisa pride dengan itu gitu. Bahkan istilahnya udah nggak malu lagi mengakui sampai akhirnya bisa diobati. Nah, salah satunya itu adalah aku membuka Jenggala Pulih ini. Nah, jadi Jenggala tuh kalau kalian tahu itu tuh artinya tuh hutan, si Jenggala Hutan. tuh. Jadi ini adalah opsi pemulihan atau opsi terapi untuk menjaga kesehatan mental kita. Salah satunya yang bisa dilakukan di hutan, yaitu ada grounding. Kalau misalkan teman-teman bisa cari di entah itu di Google atau misalkan pakai AI gitu ya, grounding, terus kita bercengkrama dengan alam semesta, nggak pakai alas kaki, dan kemudian ada terapi penajaman sense kita juga sebagai manusia di hutan. Nah, itu tuh aspek-aspek yang ada dalam Jenggala gitu. Dari IO yang kasarnya seni pertunjukan ke kasarnya psikolog nih, Mhm. kan agak cukup jauh juga nih dari yang seneng-seneng terus jadi pengobatan. Nah, kenapa bisa dapetin itu gitu teh? Oke, jadi di tahun 2018 atau 2017 ya, aku lupa, 2018 kalau nggak salah. Aku tuh sempat merasakan yang namanya depresi lah. Oh, oke. Sempat tahun 2018 tuh. Pada saat itu istilahnya kehidupan tuh lagi carut marut. Terus pada saat itu aku sedang berada dalam sebuah rumah tangga yang sebelumnya ya. Oh, udah nikah. Ya udah nikah Guys, udah pada nikah saat guys. itu. Nggak bisa guys. Padahal mau minta tim tadi teh. Terus dan pada akhirnya harus gagal gitu ya. Oh, gagal teh. Ya, pernikahan pertama aku harus gagal. Di sanalah aku merasa membutuhkan bantuan dari psikolog gitu. Hmm. Dan dari sanalah mata aku terbuka, pemikiran aku terbuka bahwa mungkin orang-orang yang merasakan hal itu bukan hanya aku aja, tapi mungkin banyak orang. Cuman pada saat itu paradigma manusia atau kebanyakan orang itu mengenai orang-orang yang berobat ke psikolog atau ke psikiater itu dikiranya gila lah atau Ya, apa ya. segala macam. Padahal nggak selamanya seperti itu gitu. Nah, dari kejadian tahun 2018 itu, dari sanalah aku berangkat gimana caranya tetap lekat dengan eventnya, tapi memiliki kebermanfaatan yang lain Oh, gitu. nge-matching. Iya Oke. gitu, memiliki kebermanfaatan yang lain, mempunyai nilai, menyebarkan awareness mengenai mental health itu penting, dan ketika kita pergi ke psikolog atau ke psikiater itu bukan berarti istilahnya kita ini gila, kita ini orang ya apa namanya? Kalau kata orang Sunda mah jelma edi gitu. Jelmedi. Jadi Oke. bukan berarti seperti itu gitu, tapi orang-orang yang pergi ke psikolog atau ke psikiater artinya mereka sadar betul bahwa harus ada yang dibenahi dalam diri mereka gitu. Oke. Berarti dari apa pengalaman secara langsung Mhm, jadinya buatlah si Geria ya itu bener untuk gitu, ngerangkul semua teman-teman. Bener sih, bener. sekarang kan lagi rame juga apa kasus pernikahan perceraian teh teh. Mhm Mm-mm, mhm mm-mm, mhm. mm-mm. Nah, ngomong-ngomong soal tadi ada apa kegagalan dalam rumah tangga, sekarang Mhm. udah nikah lagi. Udah nikah lagi Wih, sekarang. pangeran pangeran siapa yang bisa menaklukkan itu Ada teh? Pangeran Kopo namanya. Kopo. Oke, oke, oke. Eh, nah, teh kan tadi apa sempat ada problem gitu ya Mhm, dari keluarga yang mana itu buat depresi juga. Kalau boleh mhm. tahu depresinya berapa tahun itu? Sebenarnya jadi awalnya tuh kan kalau depresi itu merupakan sebuah, leveling ya menurut aku gitu, dan aku sempat ngobrol juga sama temen aku yang psikolog. Jadi itu tuh berawal dari stres sebenarnya. Hmm. Nah, ketika aku stres, aku tuh denial. Aku tuh merasa bahwa aku masih baik-baik aja. Padahal aku tuh udah di fase dimana aku tuh sedang stres pada saat itu. Nah, ketika aku denial di masa stres aku, maka akan naik jadi frustasi. Nah, Ya. ketika aku frustasi, aku juga masih mencoba untuk melawan gitu loh. Kayak, enggak kok, enggak ada yang berubah dalam hidup aku gitu loh. Aku masih baik-baik aja, aku masih bisa mencoba untuk pergi keluar rumah, kemudian istilahnya bersosialisasi sama orang, terus kayak mencoba untuk apa ya?
menjalani hari-hari seperti biasa gitu. Tapi memang ketika pulang ke rumah itu semua itu jadi berbeda lah intinya gitu. Jadi kayak switch gitu loh, pas nyampe ke rumah aku merasa bener-bener lonely, terus berpikiran kayak kayaknya di dunia luar mungkin gak ada yang bisa mengerti apa yang sedang aku alami saat ini gitu loh. Nah dari sana, dari frustasi berubahlah jadi depresi. Yeah. Aku sampai malas ketemu orang, kemudian bisa nangis kapan aja. Eh, fasenya kayak roller coaster gitu. Jadi misalkan tiba-tiba lagi biasa aja nih, terus ada sesuatu hal yang nge-trigger aku, kayak mengingat sesuatu hal, entah itu kelakuan bodoh aku atau istilahnya orang lain di sekitar aku, itu tuh membuat aku tuh bisa tiba-tiba drop banget, down banget gitu. Nah disitulah aku menerima sinyal dari tubuh aku bahwa ini aku harus segera mencari pertolongan profesional gitu loh untuk menangani diri aku yang sedang tidak bisa menangani diri aku sendiri gitu. Makanya pada akhirnya aku berangkatlah ke psikolog gitu loh atau psikiater lah gitu. Kan setahu aku nih ya, kerja IO tuh nggak ada jam kerja bener nih gitu teh. Nah terus teteh juga tadi adalah seorang ibu gitu ya. Udah punya berapa anak? Udah punya anak. Udah anak satu. Oke. Nah seorang ibu, nah teteh nge-manage waktu antara kerjaan dan juga sama keluarga gimana sih? Kan sebenarnya IO tuh roller coaster banget dan dinamis gitu ya, nggak ada ini. Nah itu gimana teh? Jadi karena sekarang aku sudah menikah lagi ya, sekarang aku sudah menikah lagi. Jadi memang dari awal sebelum aku menikah dengan suamiku yang sekarang itu aku tuh deal-dealan dulu, jadi bikin kesepakatan gitu. Jadi kayak aku nggak bisa kalau aku berhenti bekerja gitu, karena banyak orang-orang yang istilahnya masih aku hidupi, kemudian juga aku ingin membantu banyak orang juga. Jadi tolong jangan suruh aku buat berhenti bekerja. Nah, itu pun bukan berarti aku melalaikan bahwa selain aku wanita karir di luar, ketika pulang ke rumah mau gimana pun aku jadi istri lagi gitu. Jadi istri lagi. Jadi kebiasaan aku ketika aku selesai bekerja nyampe ke rumah kan ada anak gitu ya. Aku tuh selalu taruh tas langsung aku samperin ke kamar anak aku. Bahkan istilahnya kadang tuh suka nggak ganti baju dulu gitu, masuk dulu ke kamar anak aku, terus tanya lah, at least misalkan besoknya ada tugas nggak, udah makan atau belum. Dan sebelum pergi kerja pun, ini kalau lagi nggak buru-buru banget gitu ya, kadang aku suka kesiangan juga karena kurang tidur nih misalkan gitu. Jadi biasanya aku tuh bikin food prep gitu. Misalkan beli ayam berapa kilo, beli daging berapa kilo, aku bisa masakin dan itu tuh bisa dimasak bisa diangetin gitu ya untuk besok-besokannya makan gitu. Jadi istilahnya dalam satu waktu luang aku siapin beberapa masakan yang istilahnya buat preparation beberapa hari ke depan gitu. Jadi maksudnya sebetulnya kalau ditanya capek atau enggak ya capek sebenarnya. Cuman ya balik lagi, hidup memang harus mau capek gitu. Kalau misalkan salah satunya jadi terlalaikan, entah itu pekerjaan aku atau misalkan ada kewajiban juga ketika aku di rumah yaitu bersama suami dan anak, menurut aku memang nggak bisa berarti dua gitu. Nah artinya istilahnya memang harus berkorban lebih lah gitu walaupun keadaan lagi capek dan sebagainya, tapi masa sih ngeluangin satu hari aja istilahnya buat bikin food prep buat beberapa hari ke depan buat anak buat suami, masa nggak sempet gitu. Tapi ketika kita di calling klien kita selalu sempat gitu. Iya benar. Selain food prep, nah kan sekarang lagi rame ya teh bahkan film-film juga gitu ngebahas soal kisah rumah tangga yang hancur, terus dianya tuh masing-masing bahkan memilih keluar. Nah sebenarnya keluarga harmonis tuh sebenarnya kayak gimana sih teh? Menurut pandangan teteh gitu teh? Nah, keluarga harmonis itu bukan berarti keluarga yang gak pernah ribut, keluarga yang gak pernah beda pendapat. Bahkan relationship yang sehat itu adalah relationship yang istilahnya ada tukar pikiran di dalamnya gitu. Tapi bukan berarti istilahnya kita jadi guntreng besar gitu ya atau jadi ribut besar gitu. Gimana caranya? Kita harusnya belajar berbagai sudut pandang gitu. Apalagi anak zaman sekarang gak usah suami dulu deh gitu ya.
anak aku sekarang umurnya 10 tahun. Eh, Dia sudah bisa mengutarakan pikirannya dia sama bunda sama ayahnya gitu. Abang maunya gini 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 gini. Terus apakah kita harus marah gitu? Malah kita harus bisa belajar sudut pandang yang lain. Oh, sebagai anak kecil dia itu cara untuk menggambarkan ketertarikannya, menggambarkan kekesalannya, emosinya tuh seperti ini. Kalau misalkan sudah ada yang berlebihan, tugas kita sebagai orang tua untuk mengingatkan. Nah, kalau misalkan relationship sama suami, yang jelas mau gimana pun, kalau sekarang ya, kita udah hidup di dunia baru lah ya. Yeah. Kalau dulu mungkin istilahnya kata suami A, istri A, walaupun sebenarnya istrinya dalam hati itu tidak setuju gitu. Nah kalau aku sama suami aku tuh lebih seneng istilahnya berdiskusi. Jadi kalaupun misalkan ada sesuatu yang entah itu aku atau dia yang tidak setuju ya silahkan utarakan. Tapi dengan data atau latar belakang yang jelas. Gitu. Sains banget ya. Kayaknya capek tuh jadi suaminya harus baca dulu jurnal. Soalnya aku suka tanya kayak, ya kamu berpendapat seperti itu berdasarkan apa gitu. Nggak tahu kenapa ya, jadi karena mungkin aku tuh seneng cari literasi, kemudian ketika aku beralasan atau berargumen tuh, aku tuh harus make sure dulu argumen aku ini apakah kuat atau tidak, didasari dari mana dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kalau dia ngomong aku suka tanya gitu, kamu berpendapat kayak gitu tuh asalnya dari mana gitu. Kalau misalnya asalnya nggak compatible apa sih? Ya, pokoknya itu nggak jelas gitu. Itu bisa dibantah lagi. Iya, aku bilang nggak bisa. Kamu coba lihat nih literasinya, yang ini ada beberapa informasi dan isinya tidak seperti apa yang kamu bicarakan. Dan istilahnya aku sama suami aku ini ya istilahnya harus bisa sama-sama menerima gitu loh. Jadi ketika istilahnya argumen dia yang lebih tepat dengan berbagai data dan latar belakang yang oke, ya aku pun menerima pasti. Dan dia pun seperti itu gitu. Saya balik lagi ke bio Instagram yang tadi ya. Teteh adalah MC, terus juga penulis dan juga IO pembisnis lah ya. Nah, suka bingung atau suka ini nggak sih menempatkan posisi ketika jadi MC, ketika jadi penulis, dan ketika jadi si businessman gitu? Sebenarnya enggak sih ya, karena sama-sama aja kok kayak gini sebenarnya gitu, sama-sama aja. Kalau misalkan dunia panggung ya pasti kita istilahnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan. Karena kalau misalkan di MC itu kan aku tampil di depan panggung, di atas panggung gitu loh. Mereka request mau formal, mau informal segala macam. Aku sebagai talentnya ya segimanapun aku harus memenuhi. Gitu. Cuman ketika turun panggung kan aku jadi orang yang sama lagi gitu loh. Yang sama lagi seperti istilahnya kayak misalkan di dunia bisnis pun kalau ke tim ya sama aja gitu, nggak pernah kayak yang sosok berwibawa apa kayak gimana gitu, nggak banget gitu kan. Cuman kalau misalkan ke klien pasti penempatan dirinya itu by riset sih kalau aku. Jadi misalkan di pertemuan pertama rata-rata aku tuh melakukan penilaian atau screening sama klien aku. Oh kayaknya ini kalau diajakin ngobrol ke sini, ini cocok nih. Oh ini harus diajakin ngobrolnya harus informal karena dia orangnya santai banget misalkan dan sebagainya. Kalau orang-orang yang formal dan sebagainya biasanya treatment aku ke mereka juga ya lain gitu. Nah itulah salah satu fungsinya banyak membaca. Gitu. Membaca dan menulis ya teh. Membaca dan menulis. Tadi ngomong-ngomong soal sebelum ketemu orang harus riset dulu kan ya. Tadi ngomong-ngomong itu. Jadi pengen cerita nih teh. Anda itu punya teman. Nah si teman ini teh pengen banget sama cewek. Nah kurang lebih sama lah overall ceweknya kayak teteh lah ya. Yang dia tuh independent woman gitu. Tapi dia tuh selalu bingung dan selalu jadi gagap gitu untuk ketemunya tuh gimana gitu. Nah dari teteh ada ini nggak tips gitu atau apa gitu? Jadi yang namanya
aku nggak mau sebut independent woman juga ya, mungkin lebih ke wanita karir aja gitu Oke, ya, wanita wanita karir. yang settle dengan dirinya sendiri lah gitu. Jadi cewek-cewek ini tuh rata-rata mereka itu seneng sama cowok yang pede PD. ya. Jadi kalau misalkan belum apa-apa terus udah nggak pede, pasti males jadinya, pasti Hmm, males gitu. Terus yang kedua, si cewek-cewek ini tuh pasti doyannya itu rata-rata cowok yang bisa mendengarkan. Karena oke. rata-rata wanita yang berkarir, wanita yang istilahnya punya idealisme sendiri terhadap hidupnya gitu ya. Pasti mereka tuh sebenarnya isi kepalanya tuh berisik banget. Oke. Iya, isi kepalanya tuh berisik banget kayak aduh pengen bikin ini, pengen ngelakuin A, pengen ngelakuin B. Jadi dia pasti mencari sosok pria yang dia itu bisa mewadahi. Jadi misalkan, ini contoh karena suami aku berhasil kan, berarti Iya, iya. ya kan? Iya benar. Si suami aku Pangeran berhasil, Kopo itu tuh Pangeran berhasil Kowo tuh. itu berhasil. Jadi eh, ketika dia mendekati aku, dia itu bisa mendengarkan ide-ide aku, terus kemudian juga istilahnya ketika aku bikin konsep segala macem bla bla bla, sampai ketika aku nulis, aku nyeritain background tulisan aku, dia tuh mau mendengarkan, walaupun sebenarnya tuh nggak ngerti gitu, Iya, iya. kayak anjir sih teh ngomongin apa sih gitu kan, cuman dia tuh berusaha untuk mendengarkan, Hmm, walaupun dalam pikirannya dia tuh belibet kayak nih orang ngomong apa sih gitu, tapi dengan dia punya willing untuk mendengarkan aja seneng gitu. Oh oke nih kayaknya dia enak nih diajak ngobrol dan sebagainya. Karena apa? Cewek-cewek yang dia punya idealisme sendiri terhadap hidupnya itu tuh kepala mereka tuh udah berisik. Jadi nggak bisa ketemu sama cowok yang berisik juga. oke. Jadi harus ada balancing lah gitu. Dan salah satu trik ini yang paling ampuh sih menurut Nah, aku. apa tuh? Nah, trik yang paling ampuh adalah pancing si cewek itu untuk eh, seakan-akan bahwa kamu tuh menyenangi apa yang dia senangi. Nah, Oke. Meskipun gak interest sama sekali. iya, meskipun gak interest sama sekali. Kan goalsnya apa? Goalsnya bisa deket sama dia kan? Iya, iya. Nah, kalau udah deket mah, cewek se-independen apapun, se-idealis apapun, kalau udah kena hatinya, udah nyangkut, gak akan bisa apa-apa. Oke, Gitu. oke, oke. Tapi sekarang teh apa lagi rame cowok standar TikTok, cewek standar TikTok Heeh, gitu. apa itu sih? Jadi itu tuh kayak cewek yang independent woman lah Heeh, ya, heeh. misalnya teh. Meskipun teh nggak setuju dengan itu, standar TikToknya itu harus dapetin si cowok yang maskulin, terus banyak kayak apa, kayak raya dan lain-lain gitu. Oh, Terus oke. ada burning minimum gitu, Hmm. gitu. Nah, selain PD ini teh, selain PD dan juga apa kita interest ke pembahasan dia, Hmm. apalagi sih tipsnya teh Hmm. buat deketin si cewek itu, soalnya kasihan teman aku galau terus teh. Ini aku baru tahu ya ada cewek cowok standar TikTok ini Iya. gitu ya. Mungkin sih menurut aku gini ya, sebelum kita menentukan standar, pertama, kita harus melihat dulu sebenarnya diri kita itu mampu gak sih buat meraih standar itu gitu. Jadi ini juga mungkin informasi buat teman-teman semua yang sekarang lagi berpikir, wah aku pengen cewek standar TikTok, cowok standar TikTok dan sebagainya, apa-apa istilahnya lihat di TikTok gitu. Iya, iya. Dapetin laki-laki yang seperti ini, Hmm. misalkan bla bla bla, dapetin perempuan yang seperti bla 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 bla. Sebelum lu setuju sama statement itu, harusnya lihat dulu kira-kira diri kamu ini udah capable belum buat dapetin laki-laki atau perempuan yang seperti itu. Nah, artinya apa? Nomor satunya tetap memantaskan diri dong, benar gak sih? Memantaskan diri. Nah, memantaskan dirinya dengan cara apa? Misalkan kita yang tadinya males buat belajar ilmu baru, jadi belajar ilmu baru. Ini karena ini percaya nggak percaya ya, ini tuh kayak law of attraction nih. Oke. Ini tuh kayak law of attraction. Kenapa? Karena ketika kita belajar banyak ilmu, kita istilahnya jadi orang yang open minded, kita tuh bakal secara tidak sadar kelihatan high value. Percaya atau Hmm. nggak percaya? Terus yang kedua, belajar public speaking sama body language. Itu penting banget. Sekarang gini, ketika kita ketemu orang, mau istilahnya kita pakai baju santai, mau pakai baju formal,
ketika kita punya ilmu public speaking atau kita punya ilmu body language, kita bisa ngeriset orang dan kita bisa tahu gitu abis itu kayak oh aku harus treatment orang tuh kayak gini dan sebagainya. Itu pun akan membantu itu karena elegan itu bukan berarti harus pakai barang-barang bermerek dari kepala sampai kaki. Tapi elegan itu apa teh? Nah, tapi elegan itu ketika istilahnya kita bisa menjawab keresahan-keresahan dari lawan bicara kita dengan baik dan benar. Okay. Emotion control juga gitu. Jadi ketika istilahnya kita merespon sesuatu yang istilahnya kita tuh tidak setuju, sebenarnya kita tuh bisa merespon dengan baik. Nah, itu tuh udah termasuk keelegan. Bukan berarti istilahnya wah dia pakai baju bermerek nih dari kepala sampai kaki. Itu elegan enggak, itu kaya aja. Okay. Itu kaya gitu. Terus kayak ketika kita ngobrol di tempat umum, misalkan bareng sama siapa ceweknya tadi, misalkan gitu cewek teman kamu itu, terus teman kamu bersikap elegan dengan istilahnya nggak terlalu berisik kalau misalkan ngomong, terus udah gitu bersikap gentle lah sama si ceweknya dan sebagainya, itu tuh sebenarnya lebih bervalue dan akan lebih melekat di ingatannya si cewek ini daripada pakai baju bermerek dari kepala ke kaki gitu. Oke. Tadi ngomongin soal berarti kan gimana caranya buat dapetin si cewek itu teh dengan enak berkomunikasi ya teh. Ya benar. Nah ngomong-ngomong soal enak berkomunikasi, teteh juga adalah seorang MC gitu ya teh. Teteh bisa ngajarin kita nggak sih buat gimana caranya ngobrol atau komunikasi teh? Ya bisa aja. Oh bisa aja. Bisa aja. Atau emang ada lini usaha juga itu teh? Ada. Oh ada juga. Usahanya ada. Apa itu teh? Jadi aku tuh buka kelas public speaking juga sama body language, gitu. Namanya speak up class. Speak up class. Jadi di sana itu ada beberapa kelas yang kita buka sesuai dengan istilahnya permintaannya untuk apa. Jadi misalkan ada permintaan kelas expert. Kelas expert itu adalah kelas yang istilahnya buat teman-teman yang pengen jadi MC. Nah, jadi kan ke profesi kelasnya. Terus ada juga kelas buat daily komunikasi misalkan gitu dengan cara ini kita ngobrol kayak gini dan sebagainya gitu. Sebenarnya siapapun bisa saling ngobrol kayak gini gitu. Cuman apakah informasinya tersampaikan atau enggak? Karena dalam komunikasi itu ada yang namanya distorsi. Misalkan ketika kita ngomong terlalu cepat jadinya si pesannya nggak nyampe. Ketika kita ngobrol terlalu lambat, seakan-akan kita tuh mikir terus gitu ketika lagi ngobrol tuh. Jadi istilahnya public speaking ini juga membantu kita mengontrol kadar pede kita nih ketika ngobrol sama orang. Jadi biar kita ini nggak underestimate, nggak juga over pede gitu. Itu namanya di Instagram apa teh? Kalau misalnya Up Class. Speak Up Class. Itu tuh adanya di mana teh? Kalau misalnya pengen ikutan. Nah jadi untuk Speak Up Class sekarang tuh aku buka kelas private dan bisa langsung ke kantornya Spektrum aja. Oh bisa gitu. Langsung ke Spektrum. Oke. Follow aja teman-teman Instagramnya Spektrum. Terus apa lagi teh? Spektrumproduction.id. Terus Speak Up _class. Terus ada Jenggala Pulih juga. Oke. Udah nggak sih 3 apa ada lagi lupa aku. Penulis tadi penulis. Iya. Nah itu kalau penulis itu karya apa teh? Banyak banget jadi agak keren nih. Jadi kalau misalkan aku sebagai seorang penulis ini sebenarnya udah rilis tulisannya belum teh? Apa? Udah. Oh udah. Apa teh kalau boleh tahu judulnya? Karya pertama aku judulnya tuh Edelweiss. Edelweiss tentang apaan itu? Bunga. Jadi gini. Aku itu pernah featuring sama Firsa Besari di salah satu albumnya. Kalau nggak salah album Tempat Aku Pulang lah. Dengan judul lagu Edelweiss namanya. Ada lagunya juga? Judul lagunya Edelweiss. Yang aku featuring sama Firsa Besari itu. Nah di tahun 2019 pada akhirnya aku mencoba menulis cerita panjang mengenai lagu Edelweiss itu. Gitu. Karena mungkin kalau misalkan teman-teman yang penggemarnya Firsa Besari mungkin melihat lagu Edelweiss ini seringnya dipakai sama pendaki-pendaki.
terus orang yang seneng mendaki gunung atau kisah cintanya itu kandas tapi ternyata rasanya tuh abadi di Aduh. hati seperti bunga Edelweiss. Iya. Temen aku banget sih itu. Kemarin dia cerita udah Oh 7 tahun teh. gitu banget ya. Iya. Iya, seru Abadi banget. banget sih itu. Iya, abadi. Kayaknya dia harus dengerin Edelweiss Iya mungkin. sih. Nah, pada tahun 2019 akhirnya aku menulis naskah panjang mengenai lagu tersebut. Edelweiss Abadi di Dalam Semesta judulnya gitu. Dari sana ada beberapa karakternya. Dan pada akhirnya buku itu diterbitkan oleh Media Kita. Ini kita Dan itu adalah karya pertama aku gitu. Romance lah karya pertama romance. gitu. Terus di karya kedua ada buku judulnya Akhira Kala. Akhirat kala teh akhirat. Nah, Akhira bukan Akhira. Oh, Aduh, apa dong? agak emosi maaf. Aduh, apa dong? Akhira Kala itu adalah nama dari kakak beradik. Oh. Akhira dan Kala gitu. Jadi menceritakan tentang mungkin banyak juga teman-teman yang nonton di sini gitu yang merasakan masa kecil yang istilahnya mendapatkan kekerasan di rumah. Kemudian juga istilahnya sudah harus menjadi tulang punggung keluarga dan sebagainya. Nah, Akhira Kala menceritakan tentang dua kakak beradik di dataran tinggi di Jawa yang pada akhirnya harus menanggung beban dari penghidupan keluarga gitu. Ada fiksi-fiksinya seru banget sih. Jadi nyeritain tentang beberapa galaksi karena ceritanya si Akhira ini dia itu apa ya, kabur dari rumahnya di usia kalau nggak salah 7 tahun di Di buku yang aku ceritanya tulis. teh Kabur 7 dari tahun. rumah dan tinggal di hutan lah dia. Oh. Gitu. Dan di sana istilahnya di buku Akhira Kala ini kebanyakan itu si kata-katanya tuh aku buat kiasan lah biar terlihat lebih indah gitu. Iya, Dan iya. ini ada yang spesial juga dari buku kedua aku si Akhira Kala ini. Jadi semua ilustrasi yang ada di buku Akhira Kala itu dibuat oleh teman aku namanya Naya. Yeah. Dia itu teman tuli. Jadi aku berkomunikasi sama dia selama pembuatan ilustrasi gambar yang ada di buku Akhira Kala itu menggunakan bahasa isyarat. Gitu. Gambarnya keren banget. Wah, itu sih harus dilihat sih. Tapi aku jadi penasaran teh. Di tengah kebanyaknya kesibukan Teteh, apalagi IO ya yang menurut aku IO teh sangat dinamis banget gitu waktunya. Gimana cara Teteh untuk bisa berimajinasi untuk menjadi penulis gitu teh? Nah, selain harus ngasuh anak oge gitu. Kumaha eta? Jadi ini juga aku juga bingung ya kalau misalkan harus dijelaskan tuh bingung gitu. Cuman aku tuh adalah seorang penghayal. Aku tuh adalah seorang penghayal. Jadi kenapa aku senang di dunia event juga karena aku senang menghayal. Ketika aku ingin nge-build event tuh bagusnya tuh gimana ya, dekorasinya gimana, lampunya taruh di mana, kursinya seperti apa, itu adalah kemampuan berhayal, bener nggak sih? Iya. Nah, jadi menurut aku yang aku kerjakan, entah itu IO, entah itu nulis, itu tuh membutuhkan daya hayal yang tinggi menurut aku gitu. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya buat bagi waktu? Kalau dulu mungkin di tahun 2015-2016 mungkin aku masih sendirian. Aku cuma cabut-cabutan freelancer dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillah start tahun kemarin dan tahun ini misalnya udah ada tim yang bisa handle. Jadi ketika aku mau fokus ke nulis misalkan, aku udah punya orang kepercayaan untuk pegang si spektrum dulu misalkan gitu. Terus kalau misalkan nge-MC kan cuman misalkan 1 hari doang, terus pulang ke rumah ketika anak tidur biasanya aku baru ngerjain tulisan gitu. Jadi pokoknya aku jarang banget kecuali kalau bener-bener kepepet banget gitu ya, jarang banget beraktivitas yang lain, entah itu aktivitas menghibur kayak misalkan main game atau aktivitas nulis, karena kalau nulis tuh nggak bisa diganggu intinya. Kalau lagi IO-IOan, aku tuh masih bisa baca chat atau apalah gitu, atau misalkan diajak ngobrol sama orang, tapi kalau udah nulis, aku tuh bener-bener harus kacamata kuda aja. Nah makanya kenapa aku selalu biarin anak aku tidur dulu.
Oh, jadi malam hari. Ya, Jam tidur kurang iya dong. kurang, tapi lebih baik kurang tidur daripada kurang uang. Benar sih, benar sih. Benar, 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 benar. Eh, tadi kan nge-mention ini apa teh? Bakal ada volume kedua si Kala. Nah, sebenarnya nggak volume kedua, Oh. aku bakalan bikin tulisan dengan tema yang baru di tahun ini gitu. Boleh di-spill nggak teh apa teh? Nah, jadi ada 2 canangan sebenarnya, cuman aku Hmm. nggak tahu yang mana yang bakal dinaikin duluan. Yang pertama itu tentang romance, ini seru sih sebenarnya ceritanya. Jadi yang satu tuh nyeritain tentang satu cewek Iya. yang punya trauma di masa lalu, tapi karena traumanya ini tidak diobati sampai akhirnya siapapun yang dia temui itu tuh malah dia buat trauma Oh, gitu loh. Siapapun yang dia temui iya. malah dibuat trauma sama dia gitu loh. Dengan eh, apa namanya, ketraumaan dia di masa lalu kan berarti dia bawa bawa penyakit Iya, nih. Dia iya, masih iya. bawa penyakit dalam dirinya. Dia ketemu A, dia ketemu B, dia ketemu C. eh, Istilahnya dia tidak bisa menerima ketidaksetujuan dari siapapun si cewek ini gitu, sampai Yes. akhirnya istilahnya dia berakhir menyakiti banyak orang yang padahal tuh udah baik banget sama dia gitu. Kalau yang satu lagi aku nulis tentang disabilitas. Disabilitas. Oke. Jadi Apa ada, tuh? aku punya teman-teman disabilitas di yayasan eh, rumah luar biasa, namanya Isan sama Opal. Nah, jadi aku tuh seakan-akan lagi jadi astronot gitu di buku itu untuk menyelami, mendalami perasaan-perasaan mereka yang istilahnya nggak bisa mereka utarakan, yang mungkin perasaan-perasaan mereka dan pemikiran mereka tuh seluas semesta ini gitu. Makanya Ya. kenapa aku apa namanya, menganalogikan bahwa diri aku tuh di buku itu adalah sebagai astronot gitu. Kalau itu tentang apa? Kan yang satu mah Mm-mm. tentang apa? Tentang cewek yang punya trauma dan Iya, iya. ini kalau yang 2 orang itu Nah, jadi Isan dan Opal ini mereka itu kan penyandang disabilitas. oke. Isan dan Opal ini gitu. Dan aku punya perasaan yang spesial yang aku nggak bisa describe itu kayak gimana perasaannya. Cuman entah kenapa aku tergerak aja buat nulis untuk 2 orang ini gitu. Karena ternyata ada sesuatu di dunia ini yang mungkin kita sampai kapanpun tidak akan mengerti, dan mungkin rumitnya lebih rumit daripada memahami wanita kalau kata Kunto Aji kan. Okay. Memahami hati wanita apa? Sederhana. Bukan apa? Apa sih? Selamanya amatiran, dia bilang gitu kan. Nah, ternyata ada yang lebih sulit daripada memahami hati wanita, yaitu memahami perasaan orang-orang yang bahkan mereka itu tidak bisa merasakan dengan baik atau memilah, meregulasi perasaannya dan mengutarakan kepada orang lain. Nah, disitulah aku belajar bahwa ketika kita ingin mengerti sesuatu atau mengerti seseorang, sebenarnya nggak perlu nunggu mereka untuk ngasih tahu ke kita gitu. Tapi teh balik lagi gitu ya, di tengah sangat kesibukan teh terus ini kasarnya jadi aktivis juga disabilitas dong kalau kayak gitu. Ingin nyebar luasin ada loh teman-teman disabilitas kayak gini. Nggak capek teh? Balik lagi ke pertanyaan awal, nggak capek teh? Jadi kalau untuk part yang ini tuh adalah fase healing aku. Jadi itu tidak membuat aku lelah. Jadi gini, kenapa pada akhirnya aku tertarik ke dunia, istilahnya ke teman-teman luar biasa ini gitu. Karena kakak aku juga seorang tunagrahita, yang pertama. Terus yang kedua juga aku punya adik ipar juga tunarungu gitu, teman tuli juga gitu. Jadi dari sanalah aku semakin punya motivasi gitu untuk menyebarkan awareness selain ke halayak ramai juga kepada orang tua yang memiliki anak luar biasa. Karena pasti jadi orang tua yang memiliki anak luar biasa itu strugglingnya juga luar biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat sebuah komunitas yang suportif,
mereka sebagai orang tua anak luar biasa pun mungkin akan lebih punya wadah untuk bercerita, untuk sharing, untuk open discussion mengenai anaknya seperti apa dan sebagainya. Dan ditambah lagi ada juga istilahnya pelatihan-pelatihan kalau di rumah luar biasa itu yang sering aku kunjungi ke sana gitu. Pelatihan membatik, kemudian membuat karya-karya, membuat karya lagu dan sebagainya gitu bersama anak-anak disabilitas yang ternyata mereka itu sangat mampu, hanya yaitu awareness terhadap kepada halayak ramainya itu masih kurang Iya, gitu ya. sampai sekarang Dianggap gitu. sebelah mata ya. Tapi itu di Bandung di mana sih teh? Nah, aku agak lupa ya sebenarnya alamatnya, cuman nanti cari aja di situ rumah luar biasa pasti ada gitu. Oke. Dekat ini apa namanya? Di belakang gedung Pakuan. Gedung Pakuan yang gubernur Gubernur. itu. Betul. Iya, iya, Betul. iya, iya. Eh, sangat luar biasa teman-teman, ini apa, banyak banget gitu. Tapi kalau menurut aku gitu teh, Hmm. dari banyaknya dari banyaknya segala kesibukan dan juga behind-nya jadi orang tua, ini mah tentang membagi waktu aja berarti ya teh. Bener. Dan mau gimana pun eh, kan sebenarnya tugas utama aku tetap menjadi seorang ibu ya. Ya. Sebelum aku punya kebermanfaatan ke orang lain, tetap bagaimana caranya aku punya kebermanfaatan yang istilahnya utuh juga buat anak aku gitu. Makanya aku dari dulu selalu istilahnya gini, aku punya standar sendiri pasti untuk anak gitu. Standar TikTok nggak? Nggak, beda, Oh, beda, 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 beda. beda. Itu tadi cewek standar TikTok, cowok standar TikTok. Jadi aku punya standar sendiri untuk anak gitu. Apapun ya aku usahakan gitu. Tanpa istilahnya gini, aku tetap masih diskusi sama ayahnya abang. Misalkan aku tetap masih diskusi sama ayahnya abang. Tapi Oh, berhubungan baik teh. berhubungan baik banget. Kenapa bisa kayak gitu teh? Nah ini seru sih. Gimana tuh? Jadi yang namanya perceraian kan pasti awalnya itu nggak baik-baik aja dong, Iya. ya kan? Dan kami melalui proses itu sekitar 1 tahun sampai akhirnya kita bisa berkomunikasi lagi dengan baik gitu. Karena mungkin aku juga pada saat itu belum selesai dengan diri aku sendiri dengan apa yang aku rasakan dan begitupun ayahnya abang gitu. Cuman balik lagi ketika istilahnya aku terus pergi bersama ego aku dan ayahnya abang juga istilahnya pergi bersama egonya dia, yang kok jadi korban tuh ya anak gitu, ya anak gitu. Karena gini, dulu aku tuh masih egonya apa? Pertama, aku pengen anak sekolah di A, anak sekolah di B, anak punya fasilitas A, anak punya fasilitas B. Tanpa aku melihat istilahnya mencoba untuk berunding bagaimana sih kemampuan realitas kita pada saat itu gitu. Pada kenyataannya kemampuan kita tuh apakah mampu atau enggak ke sana gitu. Dan pada akhirnya aku lupa melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh ayahnya abang. Karena aku terlalu punya standar nih. Pokoknya anak aku harus gini. Selain istilahnya aku jadi punya spekulasi sama ayahnya abang, di sisi lain juga istilahnya aku jadi wastingnya apa? Aku mengharapkan sesuatu hal yang memang istilahnya belum saatnya gitu loh. Mungkin dengan segala usaha yang ayahnya ini lakukan dengan kepada anaknya, tapi menurut aku masih belum cukup dan sebagainya, itu egois dong, benar nggak sih? Harusnya malah aku berpikirnya harusnya aku say thanks sama dia masih berusaha untuk membiayai anaknya semaksimal mungkin, kemudian juga istilahnya jangankan membiayai deh aku mah, ketika dia ayahnya itu ketemu sama abang, wah itu merupakan sebuah kebahagiaan buat aku gitu. Karena mau gimana pun anak ini butuh sosok ayahnya. Dan kita sebagai ibunya nggak bisa egois mengenai lu harus sama gue. Mau gimana pun lu harus sama gue dan sebagainya. Anak itu tidak bisa dimasukkan ke dalam konflik antara aku dan ayahnya. Satu, itu. Terus yang kedua, aku sama ayahnya abang ini sempat ngobrol lah.
mungkin aku punya kesalahan juga sama dia di masa lalu gitu, dan begitupun dia ke aku. Dan pada hari itu istilahnya kami sama-sama mengakui dan mengakhiri apapun yang terjadi di masa lalu kita. Karena itu udah lewat Iya, gitu iya, loh. iya. Karena itu udah lewat dan kami sepakat semenjak saat itu apapun yang terjadi, focusing kami adalah kepada anak gitu. Makanya istilahnya ketika aku nikah lagi pun aku tuh ngenalin dulu calon suami aku gitu sama ayahnya abang gitu, kayak nanti karena abang tinggal sama aku, yang akan mendidik abang sekarang jadi ada aku dan suami aku gitu. Tapi itu juga istilahnya bukan berarti menggantikan kamu sebagai ayahnya abang, nggak gitu. Kamu tetap bakal jadi ayahnya abang, dan suami aku juga jadi ayahnya abang. Jadi kan kasih sayangnya double gitu loh. Dan alhamdulillahnya suami aku juga sangat open gitu. Karena mungkin ranah baik-baik, hubungan baik ini adalah terkait soal anak gitu loh. Jadi aku selalu ngabarin kayak, ini abang sekarang les ya di sini. Terus nilai sekolahnya kayak gini loh, abang tadi kayak gini 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 gitu. Jadi kooperatif lah aku kalau misalkan soal anak, dan begitupun ketika anak ada di ayahnya. Jadi ketika anak si abang ini dibawa nih ya sama ayahnya, ya aku nggak merasa khawatir kayak wah ini jangan-jangan si abang nanti di brainwash dan lain sebagainya, ya nggak gitu. Karena aku pun melakukan hal yang sama. Aku bahkan sering marah ketika ada orang yang menjelek-jelekan ayahnya abang di depan abang. Karena ketika hal itu suatu hari takutnya istilahnya terjadi di ranah sana, misalkan ada yang jelek-jelekin aku di depan abang, aku juga pasti sakit hati gitu. Makanya aku selalu bilang sama siapapun, jangan pernah membicarakan ayahnya kecuali yang baik-baik, aku bilang, kecuali yang baik-baiknya. Dan begitupun aku bilang sama ayahnya gitu, apapun yang terjadi ketika ada ketidaksergan gitu ya sama cara didik aku terhadap abang, silahkan kamu bicara sama aku. Misalkan jangan terlalu kayak gini sama abang dan sebagainya, kamu bicara sama aku. Jangan sampai kamu bicarakan itu pada abang. Gitu. Jadi istilahnya komunikasinya enak lah, karena sudah sama-sama menyadari bahwa ketika aku punya standar untuk anak pun artinya aku mampu gitu. Bukan aku berpangku tangan 100% kepada ayahnya abang gitu. Karena aku pikir dia juga mungkin punya tanggungan atau masalah-masalah lain yang sebetulnya dia tidak pernah cerita gitu sama aku ataupun suami aku gitu. Jadi aku selalu berpikir berhusnuzon gitu setiap harinya bahwa yang namanya ayah itu pasti mengusahakan yang terbaik gitu buat anaknya. Jadi apapun yang diberikan oleh ayahnya abang kepada abang itu mungkin yang terbaik yang saat itu dia bisa berikan gitu kepada abang gitu. Jadi udah nggak ada suzon-suzon lagi gitu buat apa gitu. Toh anaknya happy ya, terus kenapa gitu. Semua bisa selesai dengan komunikasi dan berbuat baik. Betul banget. Keren. Gitu. Di Gen Z tuh lagi rame temen-temen yang memilih untuk nggak menikah. Kayaknya ini menarik gitu tuh buat ngobrol mungkin sekilas ya teh. Dari teteh yang asalnya punya masalah keluarga sampai bercerai gitu, terus memilih lagi menikah, apa yang ngebuat teteh untuk kayaknya menikah lagi deh? Oke. Nggak trauma gitu? Nah sebenarnya traumanya mah ada, cuman maksud aku gini, trauma itu fungsinya untuk menyadarkan diri kita agar kita tuh sebenarnya lebih waspada aja sebenarnya. Jadi misalkan gini, ini fun fact sih menurut aku. Ketika kita trauma terhadap sesuatu dan berkali-kali dunia itu mempertemukan kita dengan trauma itu, percaya nggak? Contoh misalkan, ada orang yang dulu itu diselingkuhin, terus dia ngucap nih, oke, aku nggak mau lagi ketemu cowok yang bla bla bla. Ketika dia ketemu cowok lain, cowoknya tuh sama, kayak berakhir sama gitu loh, sama kayak cowok yang sebelumnya. Sekarang gini, ketika kita bersikeras untuk melihat kesalahan-kesalahan yang ada di luar diri kita, ini mungkin ilmu yang selama ini aku coba terapkan lah dalam diri aku gitu. Ketika kita terlalu fokus melihat kesalahan-kesalahan orang yang ada di luar diri kita, kalau kata Stoik itu namanya dikotomi eksternal.
kita akan lupa untuk jadi cermin untuk diri kita sendiri. Jadi gini, banyak orang ngejahatin kita nih. Iya. Kita lupa bertanya pada diri kita, kenapa kok aku bisa semudah itu dijahatin sama orang? Apakah aku yang membuka celah? Atau misalkan aku yang mengizinkan orang-orang itu istilahnya menyakiti aku dan sebagainya. Nah, ketika aku mempelajari si dikotomi internal sama dikotomi eksternal ini, aku menemukan sebuah celah, yaitu kita tuh bisa merasa tersakiti ketika kita mengizinkannya. Jadi misalkan gini, ini cerita lucu. Waktu di tingkat kuliah, Iya. ada yang ngomongin aku nih, satu table ngomongin aku. Terus ketika mereka lagi ngomongin aku lewat kan, terus aku ngedengar mereka langsung berhenti ngomong. Iya. Tapi aku sebelumnya ngedengar mereka tuh ngomong apa kan. Aku balik lagi, terus aku ngomong sama mereka, lagi ngomongin aku ya, maaf ya ngeganggu gitu. Sok lanjutin lagi deh, aku mau ke sana. Kira-kira yang kena mental siapa? Aku apa mereka? Pertanyaannya. Mereka. Karena kita nggak ngerasa gimana-gimana kan, ya udah gitu loh. Ya lu mau ngomongin ya silakan, gue mau cabut kok gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengendalian diri. Nah, jadi misalkan gini, tadi kalau disambungin dengan yang terjadi di Gen Z, mereka itu lebih memilih untuk tidak menikah. Pertama, aku pasti pengen tahu dasarnya tuh apa, latar belakangnya tuh apa. Katanya mah nggak mau ngebebanin bumi, di bumi teh udah 8 miliar orang teh Nah, di sini. sekarang gini, ketika menikah, apakah kita harus selalu punya keturunan? Saya free dong itu. Pertanyaan. Ya enggak, harus nggak? Sekarang gini, kalau ketika menikah tapi nggak punya anak, itu kira-kira haram atau enggak? Pertanyaan aku. Aduh, nanti tanyain sama Ustadz tuh soalnya ada kata haram. Nah, Nggak tahu. gini, artinya tidak ada ketentuan bahwa menikah itu harus selalu punya anak. Gini, sekarang gini, misalkan kamu nikah sama siapa, bener nggak sih? Terus kamu punya kesepakatan, kayaknya kita menua bareng aja. Salah nggak kira-kira? Enggak dong. Enggak. Punya anak itu, rata-rata itu ketika kita merasa sudah settle, pertama. Sudah mampu punya anak. Bukan karena abis nikah, langsung wajib punya anak, nggak gitu. Jadi konsepnya, jangan sampai ditelan bulat-bulat ketika orang nikah nih, terus ada banyak yang nanya kayak, udah ngisi belum? Ketika mau ngisi mau enggak juga bukan urusan kamu. Karena ketika aku ngisi pun kamu nggak akan kasih biaya aku buat lahiran kan. Benar. Kamu nggak akan kasih biaya aku buat perawatan tubuh aku after lahiran misalkan. Atau misalnya ada juga orang-orang yang menikah karena tuntutan keluarga. Kalau nggak standar tetangga. Nah, atau standar tetangga. Jadi rata-rata orang itu, mereka itu gelisah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tuh nggak usah kalian pikirin. Ya kayak contohnya itu, kamu mau punya anak kapan? Ya kapan-kapan, misalkan gitu kan, jawab aja apa adanya. Jadi maksud aku gini, ketika latar belakangnya adalah nggak mau ngotorin, menuhin bumi dan lain sebagainya, menikah kan berdua. Lu nggak harus punya anak. Kewajiban ketika menikah itu adalah sakinah. Gimana caranya biar sakinah, mawadah, warohmah, benar nggak? Benar. Nah, Ya Allah. di antara ketiga itu tidak ada satupun yang bilang lu ketika lu nikah lu wajib punya anak. Jadi menurut aku sebelum punya sebuah pemikiran, sebelum punya sebuah penilaian terhadap, kalau itu aku bilangnya paradigma berarti. Artinya harus ditelusuri dulu. Apakah latar belakangnya benar atau enggak gitu. Jangan sampai cuman kabawa kusa kaba-kaba kalau kata orang Sunda makan. Si ini ngomong, oh ya bener juga. Padahal setelah ditelisir, latar belakangnya tuh dari mana, nggak jelas gitu asalnya. Kayak misalkan nanti lu kalau misalkan lewat situ, nanti lu ketemu kuntilanak misalkan. Itu kan paradigma atau enggak momok yang menakutkan lah ya. Yang istilahnya dibuat untuk nakut-nakutin orang, misalkan agar nggak keluar rumah. Nah, pernyataan yang tadi juga mungkin hampir sama gitu loh, sama lu jangan ke sana, nanti kalau ke sana lu ketemu kuntilanak. Padahal nggak ada gitu loh. Nah, kayak tadi juga sama, ya latar belakangnya apa? Lu bisa bilang itu ketika lu menikah ngotor-ngotorin bumi dan lain sebagainya, artinya lu punya pemikiran yang ketika nikah lu harus punya anak. Nah, sekarang gini, ketika istilahnya mau child free kayak mau punya anak kayak segala macam, itu keputusan pribadi dong.
Terus hak kita untuk apa namanya ngasih menginterupsi kehidupannya apa? Kan nggak ada. Jadi mau lu udah nikah punya anak kek, mau enggak kek, yang jelas itu harus keputusan dari diri kamu sendiri. Jangan berdasarkan apa kata tetangga, apa kata orang dan sebagainya. Itu harus benar-benar keputusan dari diri kamu sendiri dan pasangan gitu. Iya benar-benar sih. Asal jangan lebih dari 3 anak aja, soalnya kata BKKBN 2 anak. Bagus, taat aturan. Bagus, asal bisa ngebiayaan awe Saya gitu. ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah seru banget ngobrol sama Teh Vika. Eh, Pelajaran yang kan diambil mah Teh, kita itu dikasih waktu 24 jam yang sama gitu. Cuma gimana caranya ngebagi waktu antara menjadi entrepreneur, businessman atau profesional dan juga bahkan jadi ibu di dalam rumah. Eh, jadi kata-kata hari ini Teh, boleh? Aduh apa ya, jangan ditembak gitu. Bebas. Kata-kata hari ini. Intinya sama jangan trauma, guys. Trauma bisa diselesaikan dengan komunikasi dan healing. Bener, bener. Kata-kata hari ini Teh. Makanya harus banyak healing. Banyak Nah, healing. kata-kata hari ini sukses bagi si rajin. Jadi rajin-rajinlah kita ya agar sukses. Nah, itu aja sih sebenarnya. Aku bingung ya soalnya mau ngasih kata-kata apa. Oke, ya tuh. Intinya mah pokoknya buat teman-teman mungkin ini nggak pendek, tapi ini pesan yang teman-teman harus print out sama orang-orang gitu. Yang pertama, teman-teman harus mulai upgrade pemikiran, harus mulai mau jadi open minded, jangan sampai fixed mindset. Tapi ketika open minded juga kita harus cari latar belakangnya seperti apa, apakah valid atau enggak. Terus yang kedua, kita harus bisa menakar kadar percaya diri kita. Jangan sampai kita over pede, jangan sampai kita underestimate. Terus yang ketiga, dari beberapa hal, baik itu buruk atau baik yang terjadi dalam hidup kamu, nanti juga lewat. Oke. Sejalannya aja. Sejalannya aja. Terakhir Teh, di tahun ini goals Teteh apaan? Dari banyaknya kesibukan itu. Oke, jadi di tahun ini goals aku sebenarnya mudah-mudahan di beberapa lini usaha aku ini sudah bisa membuka lowongan-lowongan untuk teman-teman disabilitas gitu yang ada di Kota Bandung dulu deh minimal. Sama mungkin goalsnya kalau sebagai seorang ibu, mudah-mudahan apa yang aku lakukan sudah tepat dan membuat anakku at least jadi orang yang baik lah, jadi orang yang baik, yang istilahnya melihat dunia secara luas dan tidak menjadi manusia yang kelak keras kepala lah udah gedenya. Gitu. Oke, sip. Atur nuhun. Saya Andi Chandra. Saya Vika Aziza. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.